Diduga lakukan penipuan, oknum YF resmi dipidanakan advokat Yusak Langga dan rekan. Lantaran merasa ditipu dan dirugikan, Yuhandik Susilo 40 tahun melalui tim kuasa hukumnya melaporkan oknum YF pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Hal itu nampak dalam pantauan sejumlah awak media saat tim kuasa hukum yang dipimpin langsung oleh advokat P3HI Provinsi NTT Yusak Langga SH mendatangi SPKT Polresta Kupang Kota guna membuat laporan polisi. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun awak media, diketahui bahwa pelaporan terhadap YF tersebut akibat dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP serta dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dengan lokus delikti di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi NTT, pada tanggal 29 Januari tahun 2024 lalu. Kronologi kejadian tersebut bermula ketika saksi berinisial VA menawarkan tanah milik YF yang terletak di Jalan HR Koroh di Kelurahan Sikumana kepada korban Yuhandik Susilo dengan luasan objek tersebut sekitar 209 meter persegi senilai 350 juta rupiah. Namun karena sertifikat dari tanah yang ditawarkan kepada korban Yuhandik ini ternyata telah digadaikan oleh YF ke salah satu bank, sehingga YF dan Yuhandik bersepakat untuk bertemu di bank tersebut guna menebus sertifikat tanah milik YF. Pada saat itu Yuhandik memberikan uang sebesar 200 juta rupiah kepada YF untuk menebus sertifikat tanah miliknya tersebut. Kemudian setelah sertifikat berhasil diambil dari pihak bank, Yuhandik kembali memberikan uang sebesar 150 juta rupiah untuk pelunasan, lalu keduanya bersepakat pergi ke notaris guna mengurus dokumen akta jual beli atau AJB agar sertifikat tersebut dapat dibalik nama. Akan tetapi ketika keduanya tiba di notaris terduga terlapor ini sudah tidak mau menandatangani dokumen AJB dengan berbagai alasan hingga saat ini. Merasa telah tertipu dengan permainan terduga pelaku, korban bersama tim kuasa hukum yang terdiri dari Yusak Langga SH, selaku ketua dan beberapa anggota yakni Yafet Alphonse Mo SH, Ronald Kana SH, dan Melson Soinbala SH, akhirnya secara resmi mempidanakan yang bersangkutan. Dengan bukti laporan terhadap terduga pelaku YF tercatat sebagaimana nomor laporan polisi nomor LP-B-1016-9 Romawi-2024 SPKT Polresta Kupang Kota Polda Nusa Tenggara Timur pada tanggal 23 September tahun 2024. Terima kasih banyak kawan-kawan wartawan. Jadi kehadiran kami di sini adalah mendampingi klien kami, yaitu Mas Andik, untuk membuat laporan kaitan dengan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh oknum YF dan istri sekaligus pembantunya, yaitu MP ya, MP. Sekali lagi sekaligus istri, mantan istri dan pembantunya MP diduga melakukan penipuan terhadap klien kami kaitan dengan jual beli tanah yang mana kejadian ini kasus ini terjadi sejak bulan Januari tahun 2024 dan sudah diupayakan sedemikian rupa, tetapi oknum YF dan diduga mantan istri sekaligus pembantu MP ini tidak punya etikat baik untuk menyelesaikan jual beli ini dengan klien kami, sehingga klien kami mengalami kerugian. Oleh karena itu maka kami sepakat setelah melakukan kajian secara mendalam, kami sepakat untuk membuka laporan polisi agar selain proses perdata yang juga sudah jalan di pengadilan negeri, tetapi ada unsur-unsur perdata yang kami kaji, kami nilai bahwa perlu kami bawa kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Nah, kasus ini tentu meresahkan bagi klien kami dan keluarganya, sehingga kami juga berharap bahwa dengan adanya laporan hari ini, kami memberikan dukungan atau provisiat kepada pihak penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini secara menyeluruh dan dapat tuntas. Pidana kaitan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum YF ini dan mantan istrinya, ya, diduga mantan istri sekaligus pembantunya itu yang disebut MP itu. Nah, oleh karena itu maka kami hari ini hadir di Polresta Kupang Kota pada sore ini. Saya tambahkan sedikit terhadap kasus ini, memang klien kami merasa sangat-sangat dirugikan, apalagi klien kami kan seorang pengusaha yang mana dengan perbuatan oknum YF dan mantan istrinya ini sangat-sangat merugikan klien kami, sehingga hari ini kami telah membuka laporan polisi
kami berharap penyidik bisa menindaklanjuti laporan ini dan secepatnya kasus ini bisa terungkap. Total kerugian ini realnya 350 juta rupiah. Tetapi dalam proses ini tentu seluruh biaya yang dikeluarkan itu sudah melampaui daripada itu. Dan begini, saya klarifikasi sedikit. Tadi saya bilang bahwa mantan istri sekaligus diduga pembantu rumah tangga, karena begini, setelah persidangan di pengadilan, kami atau oknum YF ini menyodorkan bukti bahwa dia sudah secara resmi cerai dengan mantan istrinya itu MP. Tetapi dalam akta kartu keluarga bahwa di situ MP ini adalah pembantunya daripada statusnya itu diduga pembantu daripada YF ini, oknum YF ini. Nah, oleh karena itu membingungkan. Nah, sementara dalam proses transaksi ini mereka berdua sama-sama tahu, sepakat untuk menjual tanah ini kepada klien kami. Tetapi kemudian setelah uangnya diambil 350 juta ini sudah diterima, maka dua-duanya seolah-olah cuci tangan dan tidak mau tahu, menghindar dengan berbagai macam alasan yang sulit diterima di nalar. Oleh karena itu maka tentu untuk menyelesaikan ini perlu adanya proses hukum, baik secara perdata maupun pidana. Nah, oleh karena itu sore ini kami ada di sini agar memberikan atau membuat laporan ini bersama klien kami, yaitu klien kami membuat laporan ini supaya proses ini kalau bisa kami harapkan dapat lebih terang tentang penyelesaian persoalan ini secara menyeluruh. Pasal 372 dengan 378 yaitu penipuan dan penggelapan dan diduga JO dengan pasal 55 ayat 1. Nah, ini yang nanti juga diduga menurut kami bahwa akan mengarah kepada pemalsuan dokumen, karena banyak dokumen yang dihadirkan dalam persidangan maupun yang kami terima, klien kami terima ini tidak sinkron satu dengan lain. Jadi dokumen-dokumen ini dikeluarkan mulai dari RT, lurah sampai kepada dinas kependudukan. Nah, ini kami juga minta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Menuntut tadi kami meminta kepada pihak kepolisian agar pasal-pasal ini diterapkan, tetapi nanti di dalam penyelidikan mungkin dikembangkan, setelah dikembangkan mungkin ada pasal-pasal lain yang mungkin berkaitan dengan dugaan tindak pidana ini. Tentu kewenangan ada pada penyidik. Nah, kami juga berharap agar secara tuntas. Jadi kalau memang dalam pengembangannya ada tindak pidana lain di dalam tindak pidana yang didugakan ini, maka tentu kami serahkan seluruhnya kepada pihak penyidik.